Inder, ibunya Ayaran. Di video kali ini aku akan memberikan sesuatu yang sedikit berbeda, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Yang berhubungan dengan kegiatan, salah satu kegiatanku hari Ahad kemarin. Ada apakah di hari Ahad kemarin? Jawabannya adalah ada ini. Macrame. Makarame. Macrame. Ini sesuatu yang sebenarnya udah lama banget aku pengen belajar, cuman alhamdulillah karena ada sedikit event yang saya itu dilewatkan, aku akhirnya bisa belajar ini. Dan event itu ada pada hari Ahad kemarin, yaitu kopdar. Sebenarnya lebih tepat bukan kopdar ya, karena nggak ketemu di darat, ketemunya di dunia maya. Apa yang namanya ya? Yes, Kopland ya, komunitas crafter Depok. Nah, komunitas crafter Depok itu apa sih? Alhamdulillah aku salah satu anggotanya sejak berapa tahun. Aku sampai lupa, udah lama banget lah pokoknya. Karena ya aku termasuk awal-awal yang apa istilahnya, yang jadi penggembira saat Crafter Depok itu lahir. Jadi ceritanya salah satu founding mothers-nya adalah Mbak Ira Sabita. Jadi tahun 2008 itu saat aku baru awal nge-craft, masih main flanel itu, kalau browsing di warnet itu cari itu flanel, ketemunya Sabita, boneka Sabita gitu. Ternyata alhamdulillah ketemu di Ditos pas pertemuan untuk yang kedua, yang akhirnya kita dengan beberapa teman yang lain, ya ada namanya Dini, ada siapa lagi ya, itu ada beberapa yang udah sekarang nggak eksis lagi, termasuk ya yang desain logonya itu sih. Jadi Ahad kemarin itu kami Kopland di grup WA ada tanya jawab segala macam itu, dan bagaimana terus salah satu kegiatannya seperti biasa kalau kita offline itu adalah ada WS, jadi ada workshop bikin gitu kan. Nah kemarin itu divisi pelatihan dari Crafter Depok itu bikin workshop ini. Thank you ya buat pengurus yang sudah memfasilitasi dan mengirim kami kit untuk bikin ini. Ini buat ini dari taliku sendiri, aku pakai talikur. Aku ada banyak teman yang main di sini ya, di Macrame itu, cuman ada satu yang akhir-akhir ini intens gitu kan, tiap hari mesti saling menyapa dengan aku. Itu channelnya kalian buka aja, tutorial tas talikur. Namanya Novi, yang punya itu sekarang domisili di Taiwan, sedang bekerja. Dan di sela itu beliau mengisi jadi konten kreator di channel YouTube-nya. Itu banyak banget videonya tentang bikin-bikin, dan itu keren-keren banget. Itu yang bikin aku iri sampai akhirnya aku harus balik, gak tahu basicnya gitu kan. Macrame sendiri itu apa sih gitu ya? Kayaknya bukan dari bahasa Inggris asli kayaknya ya. Tapi yang jelas di sini disebutkan bahwa dia itu adalah sebentuk tekstil, disebut tekstil ya, bentuk kerajinan tekstil yang diproduksi dengan menggunakan teknik knotting. Knotting itu bikin knot apa ya, simpul gitu loh. Jadi dia nggak dirajut kayak kalau merajut atau di tenun itu ya kain gitu, itu tenunnya. Tapi dia knotting, jadi membentuk simpul-simpul gitu. Nah, jadi ceritanya si Macrame ini pertama kali kalian nanti lihat di Wikipedia deh sejarahnya itu gimana. Yang jelas yang paling awal tercatat sebagai asal muncul di ukiran Babilonia dan Assyria. Terus penenun Arab mengingat benang berlebihan. Nah, udah kalian baca sendiri di Wikipedia sejarahnya seperti apa. Tapi intinya bahwa dia bentuk cara kerjanya itu dengan di simpul knotting, diikat-ikat gitu. Belum mulai, seperti biasa silahkan subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu.
jangan lupa itu ada tombol bell, ditekan jadi abu-abu. Jadi nanti kalau aku update video yang baru, kalian akan dapat notifikasinya. Oke, yuk ditekan dulu subscribe channel Lairiknya. Ditekan dulu subscribe channel Lairiknya. Halo, jadi yang pertama kali kita siapkan adalah tempat yang nyaman. Ya iyalah, secara kita mau bekerja dalam waktu berjam-jam buat pemula ya. Jadi ya tempat itu dan posisi menentukan prestasi. Jadi ini aku udah mulai membuka gulungan kitnya, benangnya. Ini aku lupa mengukur panjangnya berapa. Dan ini kayaknya jenis yang katun deri ya. Terus itu yang aku jadikan alas adalah sarung bantal ini sofa. Itu tutorialnya ada di videoku di channel ini, judulnya Folded Star ya, Folded Star Amish. Amish bukan amis yang itu, amis ikan, amish pakai SH. Nah itu ada tutorialnya di situ. Ini aku pakai malah jadi bahas itu ya, intinya bahwa udah ada tutorialnya untuk yang sarung bantal. Nah ini aku sedang dalam proses memasang benang. Jadi benang itu udah dilipat 2 pas tengah, lalu yang pas lipatan itu aku masukkan ke belakang, lalu ini aku tarik menuju belakang. Jadi dia jadi dia membentuk mengunci gitu kan di situ. Oke, atas dasar pertimbangan lebih mudah untuk dimengerti kalau pakai tali yang lebih solid, aku ganti pakai tali kur ya. Nah ini kita bagi, kemudian 6 tali itu kita bagi menjadi 2 bagian kanan dan kiri. Kemudian kita akan menggunakan yang bagian paling kiri dari bagian kanan, atau yang lebih dekat yang ke tengahnya itu sebagai tulang. Tulang ini nanti dia akan menjadi pembentuk dari arah pola kita. Nah seperti yang kalian lihat di video itu, proses masing-masing kita ulangin 2 kali ya saudara. Nah kita posisikan tali tadi membentuk semacam segitiga melalui di belakang si tulang, lalu kita balik, kita bawa ke depan, lalu kita masukkan lagi ke belakang. Sebenarnya nanti kalau kita sudah paham teknik dasarnya, kita nggak akan dibingungkan lagi dengan bentuk segitiga segala macam itu, karena kita sudah tahu bahwa dia posisi harus dari belakang, lalu balik maju masuk ke depan melalui si tulang. Nah seperti itu akan lebih mudah juga. Terus tipsnya ini adalah posisi tulang dia sentral banget. Jadi yang penting itu posisi yang pertama kali kita nah itu lihat di sebelah yang atas itu. Nah sebentar, aku berhenti untuk memasang pin alias jarum pentul, jadi agar posisinya tidak bergeser, karena kalau posisi bergeser itu nanti mempengaruhi panjang jarak dari tali yang atas ke bawahnya ya. Itu yang harus kita atur, jadi bisa sama kanan dan kirinya. Nih coba, itu aku bongkar karena aku kehilangan jejak mana yang tali. Nah seperti itu. Jadi mana yang tali utamanya atau tali itunya tadi si tulangnya tuh. Jadi ini sudah enggak dibingungkan lagi dengan segitiga dan segala macam, karena sudah mulai karena sudah paham banget itunya posisinya. Nah
ini si yang awal sekali ini itu yang mempengaruhi panjangnya itu, jadi membentuk, kalau warna itu gradasi ya, ini apa ya namanya, urutan panjang pendeknya, sehingga dia membentuk arahnya itu lebih menukik atau lebih datar. Itu ditentukan oleh saat pertama kali kita menyimpulkan itu, membuat simpul itu. Jadi kan masing-masing 20 tuh prosesnya. Nah, simpul yang pertama itu adalah simpul untuk menentukan krusialnya dia mau seberapa, apa istilahnya ya, seberapa panjang atau pendek jaraknya dari titik atas kita, dari awalnya tadi itu. Tuh kan. Sekarang proses kita ulangin lagi pada yang tali sebelah kiri, dan itu setelah kita tarik, kita harus ingat lipetan kecil si tali yang bukan tulang tadi, apa ya istilahnya ya, kalau bukan tulang ya, itu dia harus kita geser mepet ke teman sebelahnya sehingga rapi. Jadi posisi si tulangnya standing still, apa istilahnya ya, diem, sementara yang melingkari dirinya itu yang kita pepetin, itu hanya seperti itu. Oke, kalau sudah kita ulangi proses, yang jadi tulang adalah tetap yang paling tepi kiri kalau kita start dari kanan. Dan seperti yang sebelumnya juga, ini kalau mau mepet dan rapi itu kuncinya adalah di pas kita narik yang apa tadi, lingkarannya, simpulnya. Nah, kalau sudah selesai sampai semua tulang benang sampai tapi tadi, kita ulangi proses di benang yang sebelah kiri, dan tulangnya juga sama, yaitu yang paling kanan alias yang paling dekat dengan tengahnya. Kita bikin simpul knot sama sampai di habis. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan sesuatu yang disebut dengan square knot. Caranya itu kita singkirkan masing-masing 3 kanan atau kiri, 3 kanan dan kiri. Lalu kita yang tengah itu kita kita ambil yang 2 yang terluar. Oke. Lalu setelah itu kita ambil dulu yang kanan, kita tumpangkan di atas yang 4 tengah. Setelah itu kita tumpangkan yang kanan 1 di atas yang kiri tadi, paling kiri. Lalu kita putar dia lewat belakang, kita keluarkan lagi ke depan, terus baru kita tarik. Jadi mereka saling berkaitan. Nah, kita tarik ke atas, kita tata sampai panjang yang di atas itu sama.
Lalu proses kita ulangi lagi, cuman kali ini gantian. Jadi startnya bukan yang dari kiri tapi dari yang sebelah kanan, yaitu kanan kita tumpangkan di atas, lalu kita tumpangi dia dengan yang kiri, lalu yang kiri tadi itu kita lewatkan belakang yang 4, terus kita keluarkan melalui yang kanan gitu. Setelah itu kita tarik, kita rapikan ke atas. Selanjutnya kita akan membuat sesuatu yang disebut dengan double hitch. Sebenarnya ini sama dengan yang di atas, cuman bedanya ininya ke bawah kan. Apa yang jadi ya bukan beda ya, sama lah. Jadi yang jadi tulang tuh yang paling luar. Nah seperti itu. Dan kembali saat kan dia namanya double half dia namanya double half hitch. Nah itu yang perlu diperhatikan saat pertama kali adalah mengatur jarak. Ya ini kan kita 2 kali ini nyimpul nih. Nah jarak yang pertama itu harus kita samakan dengan yang atasnya. Jadi kalau kurang kita tarik, kalau kurang kita kendurkan, kalau lebih ya kita tarik, seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya sama dia panjangnya. Nah seperti itu. Dan jangan lupa selalu dimepetin dia biar rapi. Nah, lalu kita tangani juga tangan. Yang kanan seperti yang kiri. Jadi yang jadi tulang itu adalah yang benar tali paling kanan, lalu yang sebelahnya menjadi tali simbol-simbolnya. Dan nah itu arahnya itu ke dalam. Jadi tinggal ya seperti itu, gampang. Sampai selesai ya. Selanjutnya sama kayak yang di atas, kita bikin lagi. Nah yang jadi tulang juga yang paling luar. Jadi ya udah, kita tinggal masukin lagi, kita rapikan, kita pepetin dia. Yang penting kita jangan sampai loose pegangan kita, mana yang tali tulang dan mana yang tali simpul. Nah jadi yang tali tulang itu aku yang pegang pakai tangan kiri, itu tinggal aku arahkan aja dia ke bawah, sedangkan tali simpulnya yang istilahnya aku tarik dan aku rapatkan tuh, seperti itu. Jadi udah nggak mikir lagi bentuk segitiga dan segala macam untuk memahami, karena kita ya udah, jadi masuknya muternya seperti itu. Ini lakukan dengan yang sebelah kiri juga. Nah karena sudah paham prinsip dasarnya, sekarang lebih mudah kalau menunjukkan dengan benang yang ini ya, satunya yang tadi ya. Ini sama aja kayak tadi, jadi kita bikin double hitch tadi, double half hitch. Jadi satu benang yang paling bawah tadi, yang paling kalau mulai dari kanan itu yang paling kiri itu yang menjadi tulangnya, dan lainnya menjadi simpulnya. Jadi arahnya kita seperti itu saudara, ke dalam ya. Dan ini proses kita ulangin sampai 2 kali kayak di atas itu.
Oke, setelah kanan kiri sudah berhasil double, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat simpul yang diberi nama berry knot, kayak berry, buah berry. Jadi sebenarnya berry knot ini adalah ya tadi square knot itu yang kita bikin beberapa ya, tiga pasang, terus habis itu kita balik ke belakang. Jadi prosesnya kita membuat square tadi itu sebanyak 3 kali. Lalu kita bawa yang tadi itu ada benangnya 4 tadi itu, kita masukkan, kita bawa ke atas, terus kita masukkan ke serainya tadi. Nah seperti itu, kita ambil lagi ke bawah. Jadi itu sebenarnya membuat biar si knotnya tuh, si square knotnya itu muncul di depan seperti itu. Nah setelah dia muncul, kita matikan dia dengan knot lagi, dengan square knot lagi, yaitu ya seperti yang kalian lihat, ditumpangkan ke kanan, terus yang kanan tumpangin lagi ke sebelah kiri, terus kita balik dari belakang seperti itu. Ini untuk mengunci si berry knot biar nggak jalan kemana-mana, biar nggak dipetik orang berinya. Nah setelah si simpulnya ini selesai, kita ulang lagi proses. Jadi kita mulai dari, terserah deh mau dari kanan atau kiri, sembarang. Yang jelas yang di tengah itu kita bagi lagi menjadi 2, kita kanan kiri. Lalu yang tali tulang adalah yang paling luar atau yang paling kanan dalam hal ini. Terus kalau digambarkan dengan segitiga, segitiganya itu masuk ke tengah atau ke dalam seperti itu. Lakukan ini kanan kiri dan sebanyak 2 kali. Begitu juga dengan simpulnya masing-masing sebanyak 2 kali. Ini wajib ya, 2 kali ini dia buat ngunci itu dia kayaknya. Nah sekarang kalau sudah jadi lagi 1 set seperti itu, aku akan membuat knot, square knot. Jadi sama kayak tadi, yang 4 di tengah itu menjadi yang kita ikat, dan start dari sebelah kiri tumpuk ke kanan, kanannya numpuin kiri tapi terus dia ke belakang, begitu ya sampai 2 kali. Lalu kalau knotnya sudah selesai, kita lanjutkan proses dengan mengulangi seperti yang di atas. Ada yang jadi itu tali tulang dan tali simpul, kita bawa lagi ke bawah sampai selesai. Nah kalau sudah selesai, terserah kita mau mengakhirinya seperti apa. Lalu kita rapikan bawahnya, rumbai-rumbainya itu. Pertama kita potong rapikan dulu. Setelah itu kalau kita suka dia yang lebih melebar gitu, lebih halus rumbainya biar lebih ngebentuk, kita buka serat-serat benangnya itu atau talinya, terus kita sisirin. Bikin ini makramé ini ya. Jadi kalian bisa mengelaborasi lebih jauh, mengulik lebih jauh teknik yang lebih canggih, lebih banyak yang lebih bulat. Dan salah satunya yang bisa kalian jadi referensi yaitu tadi channel temanku yang tutorial tas talikurnya jadi 1, tutorial tas
tali cord ya satu. Itu banyak banget dari yang kitchen ini atau key holder ya, kitchen itu sampai yang bentuk tas. Oke, sekali lagi thank you for watching, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan share ya. Terima kasih, bye.